Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang terus menyatakan kasih-Nya atas kehidupan kita sampai detik ini. Pemeliharaannya begitu sempurna. Yang selalu menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita, dan damai sejahtera Allah selalu memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari saat ini kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Hamba-Mu ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di kaki Tuhan, di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, Roh Kudus Tuhan, tolong kami. Urapilah setiap kami, berikanlah kami hikmat untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Lalu firman itu yang akan menguatkan kami, menuntun kami,
di sepanjang langkah kehidupan kami. Kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Allah, supaya hamba berbicara menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudaraku, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini dan mau hidup melakukan firman ini di sepanjang hari hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak orang percaya merasa hidup mereka itu sudah aman hanya karena status mereka sebagai orang Kristen. Apalagi sejak lahir sudah menjadi Kristen. Lalu mereka merasa cukup hanya karena setiap hari Minggu sudah pergi ke gereja. Lalu mereka percaya semuanya itu baik-baik saja dan nanti kalau mati pasti masuk surga. Saudaraku, keadaan inilah yang sesungguhnya membuat ada begitu banyak orang percaya atau orang Kristen yang tidak serius mau memperkarakan sejauh mana mereka sudah bertumbuh di dalam Tuhan, sejauh mana mereka sudah menghidupi firman itu, sehingga mereka menjadi dewasa secara rohani. Nah, keadaan inilah yang pada akhirnya membuat banyak orang Kristen atau orang percaya tidak selalu mau serius berjalan dengan Tuhan. Karena apa? Karena mereka merasa yang penting sudah menjadi Kristen. Yang penting sudah ke gereja setiap hari Minggu. Saudaraku, pertanyaannya adalah, mengapa banyak orang percaya atau banyak orang Kristen atau banyak anak-anak Tuhan yang tidak serius mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan di sepanjang hari hidup mereka? Jawabannya sederhana. Karena perasaan cukup tadi, sehingga mereka merasa hidup mereka sudah aman, sudah menjadi orang Kristen yang baik. Apalagi setiap hari Minggu sudah ke gereja, mereka merasa sudah menjadi orang Kristen yang benar. Nah, saudaraku, seharusnya kita mengerti, menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen yang benar itu bukan karena hari Minggu kita sudah beribadah selama 2 jam di gereja. Bukan itu. Sebab ibadah kita yang sejati, ibadah kita yang benar itu adalah ketika di dalam setiap detik waktu hidup kita, kehidupan kita ditemukan seperti yang Allah kehendaki. Ini yang harus menjadi liturgi kehidupan kita, saudaraku. Jadi kita tidak boleh merasa cukup hanya karena sudah menjalankan liturgi ibadah selama 2 jam di gereja. Tidak seperti itu. Ingat, hidup kekristenan itu standarnya adalah pribadi Kristus. Artinya menjadi Kristen yang benar itu berarti kita harus menjadi sama seperti Kristus, serupa dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam setiap gerak kehidupan kita. Jadi seharusnya kalau saat ini kita memeriksa hidup kita dan ternyata hidup kita belum benar-benar serupa dengan Kristus, atau belum sama seperti yang mulia Tuhan Yesus Kristus, itu berarti hidup kekristenan kita salah. Perhatikan itu, hidup kekristenan kita salah. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa kita harus serupa dengan Yesus? Serupa dengan Yesus itu adalah standar hidup anak-anak Allah Bapa di sorga. Tidak boleh kurang, saudaraku. Harus benar-benar serupa dengan Yesus. Dan untuk menjadi serupa dengan Yesus tidak ada cara lain
selain kita harus hidup di dalam firman, dan firman itu harus tinggal di dalam kehidupan kita, di dalam setiap detik waktu hidup yang kita jalani. Supaya apa? Supaya firman itu bisa menjadi pelita bagi kaki kita, menjadi terang di dalam setiap jalan kehidupan kita. Artinya, di dalam setiap detik waktu hidup kita, kita harus menghidupi firman. Sebab jika kita tidak menjadikan firman itu sebagai terang di dalam kehidupan kita, kita akan tersesat. Perhatikan itu, saya ulang sekali lagi, kita akan tersesat. Ingat saudaraku, firman itu sama dengan suara Tuhan. Firman itu juga sama dengan perintah Tuhan. Firman itu sama dengan teguran Tuhan. Bahkan firman itu juga merupakan tatanan Tuhan. Atau dengan kata lain, firman itu menunjuk kepada pribadi Tuhan sendiri. Artinya setiap saat kita harus mengenakan firman itu di dalam hidup kita. Kalau kita mau mengenakan firman itu setiap saat di dalam kehidupan kita, itu artinya kita memilih untuk terus dan selalu berjalan bersama dengan Tuhan di dalam sepanjang langkah kehidupan kita. Perhatikan itu saudaraku, orang percaya yang tidak menghidupi firman berarti ia tidak berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa menghidupi firman itu? Kalau kita mau setiap hari mengisi bejana hati dan pikiran kita dengan firman. Oleh karenanya, setiap hari kita harus menyediakan waktu yang terbaik, waktu yang khusus untuk duduk diam di kaki Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan. Supaya ketika kita duduk diam di kaki Tuhan, disitulah kita akan diajar oleh Tuhan, tentu di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, sehingga pada akhirnya kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Lalu di sepanjang hari hidup kita, kita hanya hidup untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Hidup seperti inilah yang ditunjukkan di dalam hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Kita harus ingat, selama hidup di dunia ini, Tuhan Yesus memilih hanya hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Sehingga Tuhan Yesus berkata, kalau kita membaca Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kalau kita hidup sebagai orang Kristen, kita tidak punya waktu khusus untuk belajar firman Tuhan, tidak punya waktu khusus untuk duduk diam di kaki Tuhan, tidak punya waktu khusus untuk terus membangun persekutuan dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah mengerti firman secara benar. Ketika kita tidak mengerti firman secara benar, maka kita tidak akan pernah mengerti apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dengan demikian, kita tidak akan pernah hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Satu hal yang harus kita ingat, ketika kita tidak hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga, hal itu menunjukkan bahwa kita memberontak kepada Allah. Jadi kalau Tuhan Yesus hidup di dalam ketaatan hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, kehidupan seperti itu yang harus kita kenakan. Di dalam Ibrani 5 ayat 8, firman Tuhan katakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Perhatikan itu saudaraku. Kehidupan seperti Yesus inilah yang harus kita kenakan. Hidup dalam ketaatan penuh, melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Orang yang hidup dalam ketaatan, melakukan kehendak Allah Bapa di sorga itu sama dengan orang yang selalu berjalan dengan Tuhan di sepanjang hari hidupnya.
Perhatikan itu saudaraku, dengar ini. Kalau kita tidak mau menghidupi firman itu, sekali lagi, kalau kita tidak mau menghidupi firman itu, kalau kita tidak mau tinggal di dalam firman itu, kalau kita tidak mau menyediakan ruang hati kita hanya diisi oleh firman Tuhan itu, maka dapat dipastikan segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Orang yang mau menghidupi firman akan menyerahkan segenap hidupnya untuk hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Dan seperti yang firman Tuhan katakan, Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Sehingga apa yang kita lakukan semuanya itu benar di hadapan Allah Bapa di sorga. Inilah hidup kekristenan yang sejati. Inilah hidup kekristenan yang berkenan kepada Allah. Sehingga pada akhirnya nanti ketika kita menutup mata, ketika kita berada di kekekalan, Allah Bapa di sorga akan memandang kita sebagai anak-anaknya yang berkenan di hadapannya. Kita akan diakui sebagai anak Allah, dan tidak ada sukacita yang melebihi sukacita yang satu ini ketika kita dikenal oleh Allah sebagai anak-anaknya. Sebaliknya, kalau kita memberontak kepada Allah karena kita tidak menghidupi firman itu, di balik kematian nanti Allah akan menolak kita dan kita akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Inilah yang sering kali saya katakan, ini merupakan suatu kengerian yang sangat dahsyat. Oleh sebab itu, kita hanya punya satu pilihan. Kita harus terus berjalan bersama dengan Tuhan di sepanjang hari hidup kita, sampai waktu Tuhan tiba bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Sungguh kami disadarkan oleh firman-Mu. Dan saat ini kami mau mengambil keputusan yang tepat bagi hidup kami. Supaya di sepanjang sisa umur hidup kami, selama kami masih hidup di dunia ini, kami mau terus tinggal di dalam firman-Mu, dan firman-Mu itulah yang tinggal di dalam kami. Kami mau mengisi bejana hati kami selalu setiap hari dengan kebenaran yang berasal daripada Engkau saja ya Tuhan. Lalu kami mau hidup di dalam kebenaran itu, hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa, di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau di sepanjang sisa umur hidup kami sampai waktu-Mu tiba bagi kami. Kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Saatnya kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.